Harga VGA udah mulai turun ya. Kamu bisa lihat di toko-toko online bahwa harganya sekarang udah mulai kembali nih ke posisi awal yang dulu harganya sempat naik tinggi. Nah, di video kali ini aku akan ngasih rekomendasi harga VGA antara rentang 1 sampai 1,5 juta yang masih bisa dimainkan di tahun 2022 dengan beberapa syarat VGA seperti yang pertama, syaratnya minimal VRAM harus 2 GB DDR5 128 bit. Ya karena kenapa? Sekarang game-game itu sangat haus ya untuk VRAM. Jadi minimal pakai 2 GB lah. Yang kedua adalah hemat daya. Ya minimal untuk VGA pada rekomendasi di video kali ini aku kasih rekomendasi dengan yang non power pin atau yang paling maksimal 1x6 pin lah. Yang ketiga adalah bentuknya ringkas dan dapat ditempatkan di berbagai jenis casing, mau casing gaming ataupun casing untuk PC build up. Dan yang terakhir adalah kondisinya bisa baru ataupun second. Yang pertama ada dari kubu merah, yaitu AMD RX 550 2 GB 128 bit. Nah, VGA tersebut mempunyai bandwidth sebesar 112 GB per second dan mempunyai VRAM yang sebesar 2 GB. Ya memang ada sih yang VRAM-nya 4 GB, tapi harganya mungkin ada yang 1,7. Jadi aku pikir yang 2 GB udah cukup lah. Nah, kita bisa lihat bahwa performa untuk VGA ini ada di antara GTX 650 Ti, tapi masih di bawah VGA lawas seperti GTX 470 yang boros pakai pin power VGA. Oh iya, ini udah lumayan ya untuk VGA sekelasnya. Hemat daya tanpa pin power. Untuk bentuk fisiknya, kelihatan ya bahwa bentuk fisiknya kecil, hanya membutuhkan satu fan atau 2 fan. Dan ini sangat bisa dimasukkan ke casing gaming ataupun casing PC build up yang ukurannya lebih kecil. Untuk outputnya sendiri cukup lengkap, ada 3 yaitu DVI, HDMI, dan DisplayPort. Jelas saja udah mendukung untuk monitor-monitor generasi modern. Nah, game apa aja sih yang bisa dimainkan untuk VGA yang mendukung DirectX 12 ini? Yuk kita lihat. Selanjutnya masih dari AMD ya, yaitu AMD RX 460 2 GB DDR5 128 bit. VGA ini sebenarnya diluncurkan di tahun sebelum RX 550, yaitu tahun 2016. Tentu aja udah nggak ada yang jual dalam kondisi baru, jadi harganya ini untuk harga second. RX 460 ini mempunyai bandwidth sebesar 96 GB per second dan mendukung DirectX 12 juga untuk game AAA-nya. Untuk performa, RX 460 ini berada di atas GTX 480 dan performanya mirip sih sama GTX 660. Jadi udah lumayan lah kalau dibandingkan dengan VGA-VGA terdahulu. Yang perlu diperhatikan, VGA ini mempunyai TDP yang di atas RX 550, yaitu sebesar 75 watt. Sedangkan RX 550 tadi hanya mempunyai 50 watt untuk TDP-nya. Ya masih kecil sih, karena memang nggak pakai power pin VGA. Untuk outputnya cukup lengkap, karena memang seperti RX 550 tadi, yaitu DisplayPort ada, DVI, dan HDMI. Cukup untuk mendukung monitor-monitor modern.
Oke, sebenarnya game apa aja sih yang bisa dihandle oleh VGA ini? Yuk kita lihat. Selanjutnya rekomendasi untuk VGA yang ketiga ini berasal dari Nvidia dari kubu hijau. Yang pertama adalah GT 1030 2GB DDR5 128 bit. Sebenarnya untuk pembahasan VGA GT 1030 ini udah ada ya di video sebelumnya. Nanti kamu bisa cek di link deskripsi. VGA ini udah mulai populer lagi ya, karena memang di saat-saat VGA harganya naik, VGA ini menjadi solusi dimana harganya nggak terlalu naik dan sangat hemat untuk sebagai alternatif main game AAA. VGA ini mempunyai bandwidth sebesar 48 GB per second dan mendukung game hingga DirectX 12. Oh iya, hati-hati, untuk GT 1030 sebenarnya diluncurkan dalam dua versi, yaitu yang DDR4 dan DDR5. Harganya mirip-mirip sama, jadi kamu harus ambil yang DDR5 karena kecepatan bandwidthnya lebih tinggi. Untuk performanya sendiri kita bisa lihat bahwa performa berada di atas GTX 460 tapi masih di bawah GTX 275 yang memang keduanya VGA lama yang memang boros daya. Untuk bentuk VGA nya kecil ya, cukup banget untuk dimasukkan ke PC home theater PC ataupun PC build up. Dan ada beberapa produsen yang menyertakan untuk VGA ini tanpa menggunakan fan, hanya menggunakan heatsink. Jadi jelas aja kalau kita lihat bahwa panas yang dihasilkan dari VGA ini nggak terlalu besar. Kamu nggak usah khawatir untuk TDP-nya, karena GT 1030 ini hanya mempunyai TDP sebesar 30 watt. Jadi sebenarnya power supply untuk bawaan juga udah cukup. Untuk outputnya sendiri sebenarnya cukup terbatas ya karena memang VGA-nya low end dan bentuknya kecil, hanya ada dua output yaitu DVI dan HDMI. Oke, kita lihat bisa apa sih sebenarnya GT 1030 ini dalam menangani game-game di tahun 2022. Ini listnya. Dan rekomendasi terakhir dari VGA 1 sampai 1,5 juta adalah VGA cesplong dari Nvidia. Tak lain dan tak bukan adalah GTX 750 Ti. Aku nggak tahu sendiri ya, kenapa VGA ini yang tahun keluarannya adalah 2014 masih laku dan masih banyak dipakai pada tahun 2022. Memang dari versi GTX 750 Ti ini hemat daya banget. Nggak ada untuk power pin VGA
dan kemampuannya masih bisa diandalkan sih. Untuk bandwidthnya sendiri, VGA ini mempunyai bandwidth sebesar 86 GB per second dan mempunyai VRAM sebesar 2 GB 128 bit DDR5. Untuk performa sendiri kita bisa lihat bahwa di antara GTX 560 Ti dan GTX 480. Yang menarik adalah untuk GTX ini adalah bentuknya yang ringkas. Ada yang menggunakan satu fan maupun dua fan tanpa power pin daya. Untuk TDP-nya kamu gak usah khawatir karena versi GTX ini hanya memakan TDP sebesar 60 watt. Jadi untuk power supply bawaan sebenarnya udah cukup. Dan kita lihat untuk outputnya cukup lengkap. Ada mini HDMI dan DVI. Kamu mungkin kurang populer ya dengan mini HDMI. Ya nanti kalau misalnya kamu mau nyambungkan ke HDMI berarti harus beli converter dulu. Nah GTX 750 Ti ini bisa apa sih di tahun 2022? Yuk kita lihat game apa aja. Itu aja untuk rekomendasi 4 VGA di rentang harga 1 sampai 1,5 juta. Kalau misalnya kamu ada usulan yang lebih bagus, rekomendasi VGA apa sih yang lebih baik daripada 4 VGA tersebut? Tulis di kolom komentar ya. Dan kita ketemu di video selanjutnya.